Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya anak-anak ibu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini. Masih bersama Ibu Nurmayanti, wali kelas 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, malam ini kita belajar tema 6, subtema 1, yaitu sumber energi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini dapat membedakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sebelum kita mempelajari sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, perlu anak-anak ketahui apa itu energi. Iya, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Lalu, apa itu sumber energi? Nah, kalau tadi energi, sekarang apa itu sumber energi? Masih semangat ya anak-anak ibu? Iya, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Nah, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi ada dua macam. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ayo anak-anak ibu disimak lagi ya. Masih semangat ya anak-anak ibu. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang persediaannya tidak terbatas. Dan apabila kita pakai setiap hari atau kita gunakan setiap hari, tidak akan habis. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang terbatas. Dan apabila kita gunakan terus-menerus, itu akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Nah, yang pertama kita akan bahas contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama adalah matahari. Iya, matahari yang kita lihat sehari-hari merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Lalu matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut juga dengan energi surya. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan kita di bumi ini. Coba matahari tak kita lihat sehari saja pun, pasti kita tidak bisa melakukan sesuatu, bahkan kita tidak bisa belajar. Kenapa? Karena tidak nampak, tak bisa kita lihat. Lalu matahari itu ada manfaatnya. Yang pertama, dapat membantu fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, dapat menyehatkan tulang kita. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik.
Dan yang keempat, dapat membantu mengeringkan benda. Contohnya, kita mencuci pakaian lalu kita jemur. Nah, apalagi mengeringkan ikan asin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah air. Nah, air yang kita gunakan sehari-hari merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Yang ketiga adalah angin. Angin juga merupakan contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat adalah makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari contohnya nasi, apalagi ikan, sayur mayur itu merupakan contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Energi asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Coba kalau kita tidak mengisi perut kita sehari saja, pasti kita tidak ada tenaga atau energi kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu tidak ada. Contohnya aja berdiri kita sudah tidak bisa. Nah, makanya kita perlu energi apa? Contohnya makan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, minyak bumi ini terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Makanya kita perlu menghemat sumber energi, terutama minyak bumi. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang kedua adalah batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi, yaitu sebagai bahan bakar kereta api dan kapal laut. Yang ketiga adalah gas bumi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai sumber energi dan pembagian sumber energi. Ibu harap anak-anak ibu bisa memahami, dan kalau kurang paham bisa ditanyakan melalui WA pribadi boleh, di grup boleh. Nah, cukup sekian. Tugasnya adalah sebagai bahan latihan.
Tuliskan contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kirim ke WA pribadi Ibu ya anak-anak Ibu. Tetap semangat. Nah, cukup sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.